Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini. Mari kita pakai kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dan memberikan kami ya Tuhan kesempatan untuk melanjutkan apa yang bisa kami kerjakan, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik dimanapun itu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan semakin berbuah dan berbuah di dalam melewati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat renungan kita, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu makanan adalah hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan manusia. Makanan dan minuman menjadi salah satu sumber primer, kebutuhan primer dari seseorang manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena tanpa makanan, seseorang akan tidak berdaya dalam mengerjakan pekerjaannya. Hari ini juga firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa Yesus adalah menjadi makanan kita. Dan Yesus menjadi roti hidup di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mengapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup bagi kita? Siapa yang memakannya tidak akan haus lagi. Kita sudah tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah sumber pemberi makanan kita di tengah-tengah dunia ini. Sumber pemberi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita tidak boleh lupa dengan siapa yang memberikan berkat-berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam konteks nas kita hari ini, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus ketika Yesus sudah memberi makan mereka. Kalau tidak salah, ada 5.000 orang yang diberikan Yesus sebelumnya makan, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak pada waktu itu. 5.000 orang laki-laki, dan mereka kenyang perutnya. Hal itu melatar belakangi mereka untuk mengikut Yesus kemana saja Yesus melangkah. Ketika Yesus berjalan ke Danau Galilea, ada begitu banyak yang mengikut Yesus ke sana. Kemanapun Yesus melangkah, mereka mengikut Yesus pada waktu itu. Tapi latar belakang mereka atau motif mereka mengikut Yesus bukanlah karena mereka rindu untuk melihat Yesus si pemberi kehidupan itu. Tetapi mereka rindu akan apa yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu. Rindu hanya pada berkat-berkat, bukan rindu kepada siapa yang memberikan berkat pada waktu itu. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Yesus mengatakan dengan jelas di ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengatakan itu kepada orang-orang yang mengikuti Dia dengan tegas pada waktu itu. Yesus tahu motif mereka. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah roti hidup dan Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan kita yang sesungguhnya. Siapa yang makan roti hidup itu, dia tidak akan lapar lagi, tapi dia akan beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mau memberikan nyawanya, mau memberikan tubuhnya menjadi kurban atas dosa-dosa kita, kurban perdamaian kita dengan Allah, merelakan dirinya sampai mati agar kita bisa berdamai dengan Allah, agar kita selamat Bapak, Ibu, dan
saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus, dalam roti hidup Yesus itu, kita diperkenalkan untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Kita diperkenalkan untuk hidup yang damai sejahtera. Kita diperkenalkan untuk hidup melihat kebenaran yang daripada Tuhan, keadilan yang daripada Tuhan, dan bagaimana praktik-praktik kehidupan yang menjadi bagian dari kerajaan Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita masih melihat Kristus sebagai roti hidup saat ini? Apakah firman Tuhan menjadi kebutuhan pokok kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, atas kesesakan yang telah kita alami saat ini akibat COVID-19? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka karena COVID-19, banyak orang yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, arahkan pandangan kita kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus yang menjadi roti hidup itu kita melihat kebenaran, kita melihat kekekalan yang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Walaupun COVID-19 masih melanda saat ini, yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus memang betul-betul akan menjadi roti hidup yang terpenting tengah-tengah hidup kita, yang akan mampu menghidupkan semangat kita, yang akan mampu menggarami hidup kita dan memberikan terang sehingga kita menemukan solusi-solusi, atau kita diberkati oleh Tuhan untuk bisa melewati hari-hari yang sulit ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingatlah, Yesus itulah pemberi berkat di tengah-tengah kita, karena Dia adalah roti kehidupan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadi roti kehidupan atas kehidupan kami, yang mampu untuk menghidupkan kami, ya Tuhan, menghidupkan semangat kami di dalam menghadapi COVID-19 ini, ya Tuhan. Dan kami percaya hanya beserta Yesus kami mampu menghadapi segala persoalan saat ini. Dan kami percaya ketika tiba saatnya nanti, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di rumah Bapa yang telah Engkau sediakan. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati gereja-Mu, ya Tuhan, dan juga pemerintah. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.